Halo guys, kembali lagi di channel Raptor Clip. Di video ini kita akan lanjut mereka alur cerita film The King's Avatar 2019. Video ini merupakan part terakhir ya dari film The King's Avatar live actionnya, karena saat ini cuma ada 40 episode. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel kita ini supaya kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Dan jika kalian belum menonton yang part-part lainnya, admin sudah sediakan linknya di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Pertandingan keempat saatnya jagoan kita turun, yaitu Yeokyo melawan Kyufei. Terlihat di awal Kyufei lebih unggul. Dia menyerang Yeokyo secara brutal dan tanpa dikasih jeda. Namun tiba-tiba saja Yeokyo menghilang. Itu membuat Kyufei jadi panik. Kemudian Yeokyo memberinya serangan kejutan dan membalik menyerangnya dengan brutal, sampai akhirnya Kyufei kalah. Pertandingan kelima, Yeokyo yang masih bertahan akan melawan Sun Xiang. Di awal pertandingan, Yeokyo mengisi HP terlebih dahulu agar pertandingan terasa lebih adil karena antara mantan Kapten Jiashi versus Kapten Jiashi yang baru. Entah apa yang difikirkan, tetapi anehnya Sun Xiang mengizinkan. Dia pun mau menunggu Yeokyo. Sementara di tempat kursi pemain terlihat Toshon malah kesal dengan tindakan itu. Saat HP Yeokyo sudah 70%, dia memutuskan untuk langsung bertarung. Sementara HP-nya Sun Xiang start di 100%. Ini menjadi jarak yang cukup susah sih ya, tetapi lumayan lah, karena daripada tidak sama sekali. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Mengingat kemampuan mereka berdua sudah sama-sama jauh meningkat. Permainan menyerang dan bertahan mereka sama-sama kuat dan cepat. Semua orang pun memuji pertarungan mereka yang seperti dewa. Sampai akhirnya saat Sun Xiang mengeluarkan ultinya untuk serangan terakhir, Yeokyo hanya bisa menahannya. Semua orang pun jadi mengira kalau Sun Xiang yang memenangkan pertandingan. Namun tanpa diduga, Yeokyo menggunakan serangan terakhir Sun Xiang sekaligus memberikan serangan terakhirnya kepada Sun Xiang. Alhasil Yeokyo menang. Pertandingan keenam adalah Wei Chen melawan Shen Jian. Terlihat Wei Chen sempat khawatir dengan tangan kanannya yang sebelumnya juga bermasalah. Namun karena harus bertanding, dia pun memaksakan diri. Dan benar saja, di selang-selang waktu saat bertarung tangan kanannya mulai terasa lagi, sehingga dia tidak bisa maksimal dalam bermain. Yeokyo yang melihat itu bertanya dengan Bouzi. Tetapi Bouzi mengelaknya, mengatakan kalau tangannya Wei Chen tidak apa-apa. Yeokyo yang bisa melihat situasi tidak bisa dibohongi, walau hasilnya Wei Chen menang. Lalu Yeokyo menyuruh Bouzi untuk segera menurunkan Wei Chen. Saat pertandingan terakhir, Sumucheng maju melawan Wei Chen. Sumucheng langsung berlari dan pergi ke tempat tinggi. Wei Chen yang sudah melihatnya berniat langsung menyerang, tetapi terlambat karena Sumucheng sudah melihatnya. Itu karena cahaya dari skill dukunnya. Sumucheng pun langsung menyerang habis-habisan sehingga Wei Chen terkena banyak serangan. Wei Chen membalik menyerang tetapi Sumucheng bisa menghindarinya. Dan akhirnya Sumucheng menang. Itu menjadikan tim Jiashi lebih unggul 5 poin. Pertandingan itu juga menjadi yang terakhir bagi Sumucheng untuk tim Jiashi. Sejak saat itu Sumucheng resmi menjadi anggota tim Happy. Dan pertandingan ditunda karena waktunya istirahat. Saat pertandingan kelompok dimulai, masing-masing anggota dari kedua tim tidak ada yang muncul terpisah. Ini karena mode gamenya. Di awal pertandingan, Yeokyo sengaja memberikan tembakan palsu dari setiap arah. Itu membuat tim Jiashi bingung sehingga harus membagi menjadi 2 tim. Masing-masing tim itu mulai mengejar sumber suara. Tanpa diduga, Yeokyo harus berhadapan dengan 2 pemain sekaligus, yang mana kemampuannya tidak bisa diremehkan, yaitu Kyufei dan Sun Xiang. Terlihat pertarungan sangat sengit. Yeokyo yang tidak sanggup melawan mereka berdua sekaligus memutuskan untuk bersembunyi. Namun dengan feeling yang kuat, Sun Xiang bisa merasakan keberadaan Yeokyo yang bersembunyi di balik pohon. Sun Xiang pun melancarkan serangan agar Yeokyo keluar dari persembunyiannya. Yeokyo yang keluar pun juga langsung memberikan serangan kejutan untuk Kyufei, sehingga memberikan tambahan damage.
Tetapi tetap saja karena jumlah dan kemampuan mereka yang lebih menguntungkan, Yeokyu terdesak lagi. Bozi, Ivan, dan Tangru juga terdesak. Terlihat tidak ada keuntungan bagi mereka dalam keadaan ini. Namun tiba-tiba Wuchen datang. Pertama dia membantu Yeokyu dulu karena posisinya yang paling terdesak 1 versus 2. Kemudian Wuchen baru membantu kelompok Bozi. Hal ini jadi membalikkan keadaan bagi mereka. Mereka juga bisa membunuh satu petarung dari tim Jiashi. Jelas keadaan jadi membaik. Saat tim pengganti Jiashi sudah datang, Wuchen berniat untuk menahannya agar tim Jiashi terus terdesak. Wuchen pun jadi 2-1 versus 1 dengan penembak Jiashi itu. Dia juga menggunakan cara yang cukup gila di mana sang penembak malah bertarung jarak dekat seperti assassin, sehingga membuat penembak Jiashi pun kaget. Sampai akhirnya Wuchen dan si penembak Jiashi sama-sama mati. Dengan ini jadi 2 pemain Jiashi yang tewas. Kemudian Yeokyu yang berhasil kabur tadi juga membunuh satu pemain Jiashi yang berprofesi sebagai support. Di sisi lain terlihat Shikin semakin terdesak karena tinggal sendiri. Bozi, Tangru, dan Ivan terus mengejarnya karena HP Shikin juga sudah sekarat. Shikin yang tidak punya cara lain memutuskan untuk meledakkan diri bersama 3 pemain Happy. Namun Yeokyu yang datang berhasil menyelamatkan Tangru, sementara Bozi dan Ivan tewas. Dengan ini tim Jiashi tersisa 2 orang, sementara tim Happy tersisa 3 orang, karena masih ada satu support sebagai pemain pengganti. Namun dia masih di perjalanan menuju lokasi pertempuran. HP Tangru yang tersisa 5% harus terus bertahan untuk membantu Yeokyu mengalahkan Kyuwei dan Sun Xiang. Yeokyu pun jadi bertarung sambil memerhatikan Tangru karena dia mempunyai skill regen HP. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Terlihat Tangru selalu menjadi targetnya Sun Xiang. Yeokyu juga mulai kewalahan karena bertarung sambil memerhatikan Tangru. Namun di saat yang tepat, Wenyi datang dan meregen HP-nya Tangru. Tangru pun jadi punya bodyguard yang selalu meregen HP-nya. Kalau Yeokyu sendiri tidak bisa diregen HP-nya karena dia berada di luar jangkauannya Wenyi. Dengan ini Tangru jadi bertarung tanpa terlalu khawatir lagi. Pertarungan pun menjadi semakin seru, epik, dan tentu saja sengit. Ini adalah pertarungan penentuan tim mereka. Saat Kyuwei mau mengeluarkan skill ultinya, Sun Xiang sempat melarangnya untuk tahan. Tetapi Kyuwei yakin kalau ini adalah kesempatannya. Sampai akhirnya Kyuwei beradu ultimate dengan Tangru. Hasilnya Kyuwei mati bersama dengan Tangru dan juga Wenyi. Kini hanya tersisa antara Yeokyu dengan Sun Xiang. Kemampuan bertarung mereka sama-sama hebat. Di detik-detik terakhir, Yeokyu menggunakan kekuatan penuh payung Qianji dan dia berhasil memenangkan pertarungan duel itu. Namun saat dilihat jumlah skor, tim Happy masih kalah. Ini karena pertarungan individunya tadi. Semua sedih dan kecewa. Apalagi para pemain tim Happy yang langsung terpuruk. Namun siapa sangka tiba-tiba jumlah skor tim Happy naik 2 angka menjadi 45. Hal itu berkat jumlah kerusakan yang diberikan Yeokyu kepada musuh sehingga mendapatkan 2 poin tambahan. MC, tim Happy, dan para penggemar pun langsung merasa bahagia. Mereka tidak menyangka dengan hal itu. Sementara di tim Jiashi terlihat Tosuan memarahi Sun Xiang. Dia kesal karena Jiashi selalu kalah saat dipimpin olehnya. Dan dia menjadi kerugian banyak sekali uang. Tim Happy pun mengangkat piala. Suasana menjadi sangat meriah. Yeokyu pun flashback tentang perjalanannya selama ini setelah keluar dari tim Jiashi, yaitu jadi operator warnet, mendapatkan anggota, hingga membangun senjata payung Qianji. Scan berpindah ke sebuah kafe. Tim Happy merayakan kemenangannya. Terlihat Yeokyu yang tidak bisa minum-minum alkohol malah pingsan. Kemudian disusul dengan Wei Chen yang juga pingsan. Sementara Movan malah berpura-pura ikutan pingsan. Esok harinya, para wartawan mendatangi satu persatu setiap tim besar untuk menanyakan pendapat dan perasaan mereka tentang kembalinya Yeokyu.
Di tim Tiny Herb berkata tidak merasakan tekanan sama sekali. Di tim Blue Rain malah disambut oleh Sautian yang mengatakan kalau mereka tidak memiliki latihan khusus. Namun saat itu juga Wensu malah memanggilnya untuk latihan. Sementara di tim Tirani hanya dipelototi oleh kaptennya, wartawan langsung pergi. Di suatu hari ada berita mengatakan kalau gedung tim Jessie akan dijual. Yeki yang mendengar itu langsung datang untuk melihat langsung sekaligus menjemput Sumuceng. Terlihat flashback kalau kenangan mereka sangat banyak di tim Jessie. Yeki juga melihat kalau Tosuan sedang bermain Glory lagi, setelah sekian lamanya dia tidak lihat. Saat itu juga dia mengatakan kalau dia menyadari kalau tim Jessie bukanlah hanya milik dia, dan Glory bukanlah permainan tunggal. Dia juga menjual Jessie dan meminta kepada yang beli untuk tetap menggunakan nama Jessie. Yeki juga diberikan sebuah fakta tentang kenapa dia digantikan dengan Sun Xiang. Sebelum berpisah, Tosuan menitipkan kartu akunnya Sumuceng yang sebelumnya ia tahan. Film berakhir saat Sumuceng dimasukkan ke barisan tim Happy. Oke, jadi kayak gitu akhir dari kisah film The King's Avatar live action saat ini guys. Karena cuma ada 40 episode. Admin sendiri menonton ini di WTV dan blognya Juragan. Semoga kalian suka dengan ringkasan yang admin buat di channel ini. Jika ada requestan tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe karena gratis dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean video-video berikutnya. See you in the next video. Dia berhasil